Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Kesombongan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mentari pagi mulai menyinari area di sekitar kaki Gunung Ciremai. Embun masih terlihat di dedaunan. Beberapa orang pendaki tampak berkumpul, bersiap untuk memulai pendakian. Kinanti adalah salah satunya. Dia berdiri tegak, memandang ke arah puncak gunung yang tinggi. Raga yang sudah berteman dengan Kinanti sejak kecil mendekat. "Siap untuk pendakian ini?" tanyanya sambil menawarkan botol air mineral. Kinanti mengambil botol itu dan tersenyum. "Tentu saja siap, Gunung Ciremai, bersiaplah untuk aku taklukkan," jawab Kinanti bersemangat. Raga tertawa pelan. Dia tahu Kinanti memang selalu percaya diri. Akan tetapi dia juga tahu Kinanti kadang terlalu meremehkan sesuatu. "Jangan terlalu sombong, gunung ini bisa berbahaya." Selain Kinanti dan Raga, ada juga Adi dan Ayu. Mereka adalah pasangan yang baru pertama kali mendaki gunung. Wajah mereka terlihat bersemangat, tapi juga sedikit tegang. Ada juga Dimas, seorang fotografer yang membawa kamera untuk mengambil gambar pemandangan. Dan yang paling penting, ada Arjuna, seorang pemandu gunung yang berpengalaman. Arjuna mengumpulkan semua pendaki di bawah pohon yang rindang. "Selamat pagi semuanya," sapanya dengan suara yang jelas. "Sebelum kita mulai mendaki, ada beberapa hal penting yang harus kalian dengarkan." Arjuna menjelaskan tentang rute pendakian, perkiraan waktu yang dibutuhkan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar pendakian berjalan lancar. Lalu dia berbicara dengan nada yang lebih serius. "Di jalur pendakian ini, ada tempat yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar, yaitu Batu Lingga. Menurut kepercayaan, Batu Lingga adalah tempat tinggal Nyi Linggi, penguasa Gunung Ciremai. Kita harus menghormati tempat itu. Jangan berkata kasar, jangan membuang sampah, dan jangan merusak batu itu," jelas Arjuna panjang lebar. Kinanti mengangkat alisnya. "Nyi Linggi, penguasa gunung, apa itu bukan hanya mitos?" tanya Kinanti tidak percaya. Raga menyenggol lengan Kinanti. "Kinanti, jangan bicara seperti itu. Hormati kepercayaan orang lain." Arjuna mencoba untuk tetap tenang. "Kinanti, saya mengerti kalau kamu tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Tapi saya sudah lama tinggal di daerah ini, dan saya sering mendengar cerita tentang kejadian aneh yang terjadi pada orang yang tidak menghormati Batu Lingga. Saya hanya ingin mengingatkan kalian untuk berhati-hati dan menghormati kepercayaan orang lain," jelas Arjuna. Kinanti menghela nafas. Baiklah, saya mengerti. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti tidak terjadi apa-apa," jawab Kinanti pongah. Setelah mendengar penjelasan dari Arjuna, rombongan pendaki mulai berjalan menuju jalur pendakian. Kinanti berjalan di depan bersama Raga, sedangkan Arjuna berjalan di belakang untuk mengawasi para pendaki. Semakin jauh mereka berjalan, suasana di sekitar mereka semakin terasa sepi dan sunyi. Pohon-pohon tinggi menghalangi sinar matahari, membuat suasana menjadi sedikit gelap. Kinanti mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ia melirik ke arah Raga yang berjalan di sampingnya. "Apa kamu tidak merasa aneh?" Raga melihat sekeliling. Aneh kenapa?" "Entahlah, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita." Raga tertawa. "Kamu terlalu banyak berpikir, mungkin hanya perasaanmu saja." Tidak lama kemudian mereka tiba di Batu Lingga. Batu itu terlihat besar dan kokoh, dikelilingi oleh pohon-pohon yang lebih rimbun dari tempat lainnya. Di sekitar batu terlihat beberapa sesajen seperti bunga, buah-buahan, dan dupa. Arjuna meminta semua pendaki untuk berhenti sejenak di depan Batu Lingga. "Mari,
kita berdoa sejenak untuk meminta keselamatan dan kelancaran selama pendakian, kata Arjuna. Semua pendaki menuruti perkataan Arjuna dan mulai berdoa. Kinanti juga ikut berdoa meskipun dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Setelah selesai berdoa, Arjuna kembali mengingatkan tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi selama berada di sekitar batu lingga. Ingat, jangan berkata kasar, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangan mencoba untuk merusak batu ini, kata Arjuna. Saat Arjuna sedang berbicara, Kinanti tiba-tiba berjalan mendekati batu lingga. Dia menyentuh batu itu dengan tangannya. Apa yang kamu lakukan, Kinanti? Tanya Raga dengan nada terkejut. Kinanti tersenyum sinis. Aku hanya ingin membuktikan kalau semua ini hanya mitos belaka, jawabnya. Lalu Kinanti mencoba mendorong batu lingga itu sekuat tenaga. Kinanti, jangan lakukan itu, teriak Arjuna. Namun Kinanti tidak mendengarkan perkataan Arjuna. Dia terus mendorong batu lingga itu. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Daun-daun berterbangan di udara. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kinanti terhuyung ke belakang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apa ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Arjuna segera menarik Kinanti menjauh dari batu lingga. Kamu sudah melakukan hal yang sangat bodoh, Kinanti. Kamu harus meminta maaf kepada Nyi Lingga, kata Arjuna. Kinanti berlutut di depan batu lingga. Nyi Linggi, saya minta maaf atas perbuatan saya. Saya tidak bermaksud untuk menghina Anda. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, kata Kinanti dengan suara yang penuh penyesalan. Angin yang bertiup kencang perlahan mereda, suasana kembali tenang. Arjuna menghela nafas lega. Semoga Nyi Linggi maafkanmu, kata Arjuna. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi ingat, kita harus lebih berhati-hati dan menghormati tempat ini. Rombongan pendaki melanjutkan perjalanan. Kinanti berjalan di belakang, merasa bersalah dan takut. Dia merasa telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saat mereka berjalan di dalam hutan, Kinanti mendengar suara bisikan. Kinanti. Kinanti berhenti dan melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat siapapun. Siapa itu? Mungkin kamu hanya salah dengar, jawab Raga. Kinanti melanjutkan perjalanan, tapi suara bisikan itu kembali terdengar. Kinanti, janji. Kinanti merasa semakin takut. Dia mempercepat langkahnya. Dia ingin segera keluar dari hutan ini. Apa kamu mendengar sesuatu? Tanya Kinanti kepada Raga. Raga menggelengkan kepalanya. Aku tidak mendengar apa-apa. Kamu kenapa? Aku mendengar suara bisikan. Mungkin kamu hanya terlalu lelah. Lebih baik kita istirahat sebentar, kata Raga. Mereka berhenti untuk beristirahat. Kinanti duduk di atas batu dan mencoba untuk menenangkan diri. Akan tetapi dia tetap merasa takut. Dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku takut, kata Kinanti kepada Raga. Raga memeluk Kinanti. Semua akan baik-baik saja. Aku akan menjagamu. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan. Suara bisikan itu sudah tidak terdengar lagi. Akan tetapi Kinanti tetap merasa waspada. Setelah insiden di Batu Lingga, suasana di antara para pendaki berubah drastis. Kinanti merasa bersalah dan dihantui rasa cemas. Sedangkan anggota rombongan lainnya diliputi kekhawatiran. Mereka melanjutkan pendakian dalam keheningan, berusaha melupakan kejadian yang baru saja menimpa mereka. Namun tidak lama kemudian kabut mulai turun. Awalnya hanya tipis, namun semakin lama semakin tebal, hingga membatasi jarak pandang hanya beberapa meter saja. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak seperti bayangan hitam yang menakutkan, dan suasana hutan terasa semakin mencekam. Kabutnya tebal sekali, padahal tadi cuacanya cerah, gumam Adi, memecah kesunyian yang mulai terasa menyesakan. Iya, aneh sekali, tiba-tiba saja kabut ini datang, timpal Ayub dengan nada suara yang mencerminkan kecemasan. Arjuna sang pemandu gunung mencoba menenangkan suasana yang mulai tegang. Tenang semuanya, kabut memang sering turun di Gunung Ciremai. Kita hanya perlu lebih berhati-hati dan tetap bersama-sama. Jangan sampai ada yang terpisah dari rombongan, ujarnya meskipun dalam hatinya ia juga merasakan firasat buruk. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kabut yang semakin pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan, seperti bisikan angin yang membawa gumaman-gumaman tidak jelas.
Kinanti semakin merasa tidak nyaman. Bisikan-bisikan yang sebelumnya hanya samar-samar terdengar, kini semakin jelas dan seolah memanggil namanya. Kinanti. Kinanti berhenti sejenak, berusaha mencari sumber suara. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun hanya melihat kabut tebal yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Apa kamu mendengar sesuatu, Kin? Tanya Raga yang menyadari perubahan ekspresi di wajah sahabatnya. Aku seperti mendengar suara yang memanggil namaku, jawab Kinanti dengan nada ragu. Raga mengerutkan kening. Mungkin hanya perasaanmu saja, Kin. Kabut memang bisa membuat orang berhalusinasi. Jangan terlalu dipikirkan, ujarnya mencoba menenangkan Kinanti. Namun bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Kinanti, janji. Kinanti menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengenyahkan suara-suara aneh itu. Diam, aku tidak mau mendengar apapun, teriaknya, meskipun suaranya nyaris tidak terdengar karena tertelan kabut. Ayu dan Adi yang berjalan di belakang Kinanti dan Raga saling berpandangan dengan cemas. Apa yang terjadi dengan Kinanti? Dia terlihat ketakutan, bisik Ayu kepada Adi. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia sedang mengalami sesuatu yang buruk. Arjuna mendekat ke arah Kinanti dan Raga. Kinanti, apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang sakit? Kinanti membuka tangannya dari telinganya dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku terus mendengar suara aneh. Suara itu memanggil namaku dan mengingatkanku tentang janji, jawabnya dengan suara gentar. Arjuna menghela nafas. Mungkin kamu memang sedang tidak enak badan. Sebaiknya kita berhenti sejenak dan beristirahat. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti ini. Mereka berhenti di sebuah tempat yang agak terbuka untuk kedua kalinya. Di bawah naungan pohon yang cukup besar, Arjuna meminta semua anggota rombongan untuk duduk dan beristirahat. Ia mengeluarkan botol air dan menawarkan kepada Kinanti. Minumlah sedikit air, mungkin kamu hanya dehidrasi. Istirahatlah sebentar, semoga kamu merasa lebih baik, ujar Arjuna dengan nada lembut. Kinanti menerima botol air itu dan meminumnya perlahan. Namun bisikan-bisikan itu tidak berhenti, bahkan semakin lama semakin keras dan mengganggu. Kinanti, janji, ingat janjimu, kau harus menepati janjimu. Kinanti memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berusaha menghentikan suara-suara itu. Aku tidak mengerti, janji apa? Aku tidak pernah berjanji apapun kepada siapapun, teriaknya frustasi. Raga memeluk Kinanti dari samping, berusaha memberikan dukungan. Tenanglah Kin, tarik nafas dalam-dalam, jangan panik, semua akan baik-baik saja, ujarnya mencoba menenangkan sahabatnya yang semakin histeris. Tiba-tiba kabut semakin menebal hingga jarak pandang semakin tebal dan mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Suara-suara aneh semakin keras dan menakutkan, menciptakan suasana yang mencekam dan menekan. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa ada sesuatu yang jahat sedang mengawasi kita, ujar Adi dengan nada cemas. Kita harus segera pergi dari sini. Aku tidak suka dengan tempat ini, timpal Ayu dengan suara gemetar. Arjuna mengangguk setuju. Kalian benar, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kita harus segera melanjutkan perjalanan dan mencari tempat yang lebih aman. Namun saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang sangat keras dan memilukan. Suara lolongan itu seolah datang dari segala arah, membuat bulu kuduk semua orang merinding dan jantung berdebar kencang. Suara apa itu? Suara itu terdengar sangat menakutkan, tanya Adi dengan nada ketakutan. Aku tidak tahu suara apa itu, tapi yang jelas suara itu tidak terdengar bagus. Kita harus waspada, jawab Arjuna dengan tatapan mata yang menunjukkan keseriusan. Tiba-tiba seekor anjing hitam besar muncul dari dalam kabut. Anjing itu memiliki mata merah menyala dan taring yang tajam. Tubuhnya besar dan berotot dengan bulu hitam legam. Anjing itu menatap Kinanti dengan tatapan yang mengerikan, seolah ingin menerkamnya saat itu juga. Kinanti menjerit ketakutan saat melihat anjing hitam itu. Ia merasa seperti anjing itu adalah perwujudan dari semua ketakutan dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Anjing itu melonglong sekali lagi dengan suara yang lebih keras dan memilukan dari sebelumnya. Kemudian tanpa peringatan apapun, anjing itu berlari ke arah Kinanti dengan kecepatan tinggi.
Kinanti, awas! Di belakangmu! Teriak Raga dengan nada panik. Raga dengan sigap mendorong Kinanti ke samping sehingga anjing itu gagal menerkamnya. Namun akibat dorongan Raga, Kinanti terjatuh ke tanah. Anjing itu kemudian berbalik dan menyerang Raga yang berusaha melindungi Kinanti. Arjuna dengan cepat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menyerang anjing itu. Namun anjing itu terlalu cepat dan lincah sehingga berhasil menghindar dari serangan Arjuna. Anjing itu terus menyerang Kinanti dan Raga dengan ganas. Mereka berdua berusaha untuk melindungi diri sebisa mungkin, namun anjing itu terlalu kuat dan agresif. Mereka merasa terdesak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini. Kita akan mati jika terus diserang seperti ini, teriak Kinanti dengan nada putus asa. Aku tahu, kita harus mencoba untuk melawan anjing itu. Tidak ada cara lain, jawab Raga dengan nada penuh tekad. Kinanti dan Raga saling bertatapan. Mereka tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka harus berani melawan anjing itu jika ingin selamat. Dengan keberanian yang tersisa, mereka bersiap untuk menghadapi anjing hitam yang menakutkan itu. Kinanti dan Raga berdiri berdampingan, bersiap menghadapi anjing hitam yang ganas. Jantung mereka berdebar kencang, namun tekad untuk melindungi diri dan teman-teman mereka lebih besar daripada rasa takut. Kita harus bekerja sama, jangan biarkan anjing itu mendekat, kata Raga mengatur strategi. Aku mengerti, kita harus mencari celah untuk menyerangnya, jawab Kinanti, matanya fokus pada gerakan anjing hitam itu. Anjing itu menggeram rendah, menunjukkan taringnya yang tajam. Ia melompat ke arah Kinanti, mencoba menerkamnya. Kinanti dengan cepat menghindar ke samping, membuat anjing itu kehilangan keseimbangan. Raga memanfaatkan kesempatan itu dan menendang anjing itu sekuat tenaga. Tendangan itu mengenai tubuh anjing itu, membuatnya terhuyung ke belakang. Namun anjing itu segera bangkit dan kembali menyerang dengan lebih agresif. Arjuna, Adi dan Ayu hanya bisa menyaksikan pertarungan itu dengan ngeri. Mereka tidak berani mendekat karena takut menjadi sasaran anjing itu. Kita harus membantu mereka, teriak Ayu merasa tidak tega melihat Kinanti dan Raga bertarung sendirian. Tapi bagaimana caranya? Anjing itu sangat berbahaya, jawab Adi merasa takut. Kita bisa melempari anjing itu dengan batu. Mungkin itu bisa mengalihkan perhatiannya, usul Arjuna. Adi dan Ayu setuju dengan usul Arjuna. Mereka mulai mencari batu-batu kecil di sekitar mereka dan melemparkannya ke arah anjing itu. Lemparan batu itu berhasil mengganggu konsentrasi anjing itu, memberinya kesempatan bagi Kinanti dan Raga untuk mengatur nafas. Terima kasih, teriak Raga kepada Arjuna, Adi dan Ayu. Hati-hati, anjing itu masih sangat berbahaya, jawab Arjuna. Kinanti dan Raga kembali fokus pada anjing itu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan. Mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan anjing itu. Aku punya ide, kita harus mencoba untuk menjebak anjing itu, kata Kinanti. Menjebak? Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pohon ini sebagai perangkap. Kita harus membuat anjing itu mengejar kita ke arah pohon ini. Lalu kita menghindar dan membiarkan anjing itu menabrak pohon, jelas Kinanti. Raga setuju dengan ide Kinanti. Mereka mulai bergerak ke arah pohon besar yang ada di dekat mereka. Anjing itu mengikuti mereka dengan agresif, tidak menyadari bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Saat mereka sudah dekat dengan pohon itu, Kinanti dan Raga berlari secepat mungkin ke sisi yang berlawanan dari pohon itu. Anjing itu yang tidak bisa berhenti tepat waktu menabrak pohon itu dengan keras. Anjing itu terhuyung ke belakang, kepalanya terlihat pusing. Kinanti dan Raga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang anjing itu secara bersamaan. Kinanti menendang kaki anjing itu, membuatnya terjatuh. Raga kemudian melompat ke atas tubuh anjing itu dan mencekiknya sekuat tenaga. Akan tetapi anjing itu tiba-tiba saja menghilang dan mereka semua terkejut. Setelah anjing hitam yang tiba-tiba menghilang, Kinanti dan yang lainnya masih diliputi ketegangan. Arjuna memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan beristirahat sejenak. Kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Kita berhenti di sini saja, kata Arjuna mencari tempat yang agak lapang di tengah kabut. Mereka duduk melingkar di bawah pohon yang rindang, berusaha mengatur nafas dan menenangkan jantung yang masih berdebar kencang. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Tanya Ayu memecah kesunyian.
Anjing itu seperti menghilang begitu saja. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, kita harus lebih berhati-hati. Gunung ini sepertinya tidak menyukai kehadiran kita. Kinanti terdiam menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian buruk yang menimpa mereka. Ia merasa bersalah karena kesombongannya di Batu Lingga telah memicu kemarahan penunggu gunung. Ini semua salahku, gumam Kinanti, suaranya lirih. Raga yang duduk di samping Kinanti mendengar gumaman itu. Ia menggenggam tangan Kinanti, mencoba memberikan dukungan. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Kinanti. Ini bukan salahmu. Bukan salahku katamu. Kalau saja aku tidak bersikap sombong dan meremehkan kepercayaan orang lain, semua ini tidak akan terjadi, jawab Kinanti. Air matanya mulai menetes. Tiba-tiba Adi menyadari sesuatu. Di mana Bayu? Bukankah tadi dia ada di sini? Matanya celingukan mencari keberadaan teman mereka. Semua orang tersentak. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri mencari Bayu di antara kabut yang tebal. Namun Bayu tidak terlihat dimanapun. Bayu, Bayu, teriak Adi berusaha memanggil temannya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir dan kabut yang semakin menebal. Bayu menghilang. Ayu panik. Arjuna segera bangkit dan mulai mencari Bayu di sekitar tempat mereka beristirahat. Raga, Adi, dan Ayu juga ikut mencari, namun hasilnya nihil. Bayu seolah lenyap di telan bumi. Setelah beberapa saat mencari tanpa hasil, Arjuna mengumpulkan semua orang. Wajahnya terlihat sangat serius. Aku khawatir Bayu telah menjadi tumbal, kata Arjuna, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Tumbal? Apa maksudmu? Tanya Adi tidak mengerti. Aku percaya bahwa Bayu telah diculik oleh penunggu gunung sebagai balasan atas perbuatan Kinanti di Batu Lingga. Kinanti tersentak mendengar perkataan Arjuna. Ia merasa semakin bersalah dan bertanggung jawab atas hilangnya Bayu. Ini benar-benar salahku, gumam Kinanti, air matanya semakin deras mengalir. Raga memeluk Kinanti, mencoba menenangkannya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Kinanti. Kita akan mencari Bayu, kita akan membawanya kembali. Arjuna menggelengkan kepala. Aku khawatir kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Bayu. Jika dia benar-benar telah menjadi tumbal, maka nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, kata Arjuna. Tidak, aku tidak percaya itu. Kita harus mencari Bayu. Kita tidak boleh menyerah. Kinanti benar, kita harus mencari Bayu, timpal Adi. Arjuna menghela nafas. Ia tahu bahwa percuma saja mencoba meyakinkan Kinanti dan Adi. Mereka terlalu keras kepala untuk menerima kenyataan. Baiklah, kita akan mencari Bayu, tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di dalam kabut ini. Mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian Bayu. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, Raga menarik Kinanti menjauh dari rombongan. Kinanti, aku tahu kamu merasa bersalah dan ingin menyelamatkan Bayu, tapi aku mohon, jangan bertindak gegabah. Pikirkan keselamatanmu sendiri, ujar Raga dengan nada khawatir. Kinanti menatap Raga dengan tatapan yang penuh tekad. Aku tidak bisa hanya diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku, jawab Kinanti. Aku mengerti, tapi penyesalan saja tidak cukup, Kinanti. Kamu harus berani menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Kamu harus menerima apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti kamu harus mengorbankan dirimu sendiri, kata Raga. Kinanti terdiam sejenak, merenungkan perkataan Raga. Ia menyadari bahwa Raga benar. Penyesalan saja tidak cukup. Ia harus berani menghadapi konsekuensi dari kesombongannya. Aku siap, kata Kinanti akhirnya. Aku siap menghadapi apapun yang terjadi. Raga tersenyum. Ia tahu bahwa Kinanti adalah gadis yang kuat dan berani. Ia percaya bahwa Kinanti akan mampu melewati semua ini. Aku akan selalu berada di sisimu, Kinanti. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, ujar Raga menggenggam tangan Kinanti dengan erat. Kinanti dan Raga kembali bergabung dengan rombongan. Mereka siap untuk melanjutkan pencarian Bayu, menghadapi apapun yang menanti mereka di dalam kabut yang semakin pekat. Setelah percakapan yang mendalam dengan Raga, Kinanti merasa lebih mantap dengan keputusannya. Ia siap menghadapi konsekuensi atas kesombongannya dan berusaha untuk menyelamatkan Bayu, meskipun peluangnya sangat kecil. Arjuna melihat tekad yang terpancar di mata Kinanti. Menghela nafas, ia tahu
bahwa percuma saja mencoba menghalangi gadis itu. Baiklah Kinanti, aku ngerti. Tapi kita tidak bisa sembarangan mencari Bayu di dalam kabut ini. Kita harus meminta petunjuk, kata Arjuna. Petunjuk? Petunjuk dari siapa? Tanya Adi bingung. Kita akan meminta petunjuk dari Nyi Linggi. Kita akan pergi ke tempat yang dianggap sakral di dekat Batu Lingga dan melakukan ritual permohonan maaf. Semoga Nyi Linggi bersedia menunjukkan jalan kepada kita. Ayu merasa ngeri mendengar usul Arjuna. Apa kamu yakin kita harus melakukan itu? Bukankah Nyi Linggi sedang marah kepada kita? Kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bayu, jawab Arjuna. Mereka setuju untuk mengikuti usul Arjuna. Mereka berjalan kembali ke arah Batu Lingga, diiringi kabut yang semakin pekat dan perasaan cemas yang semakin menghantui. Sesampainya di Batu Lingga, Arjuna membawa mereka ke sebuah tempat yang agak tersembunyi di balik batu besar itu. Tempat itu terlihat seperti altar kecil dengan beberapa sesajen berupa bunga dan dupa yang sudah layu. Tempat ini adalah tempat yang paling sakral di sekitar Batu Lingga. Di sini kita bisa berkomunikasi dengan Nyi Linggi. Arjuna mulai menyiapkan ritual permohonan maaf. Ia menyalakan dupa dan membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Kinanti dan yang lainnya. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin mencekam. Sekarang, Kinanti, kamu harus berlutut dan memohon maaf kepada Nyi Linggi. Katakan dengan tulus bahwa kamu menyesali perbuatanmu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kinanti berlutut di depan batu itu. Ia memejamkan matanya dan mulai berbicara dengan suara yang bergetar. Nyi Linggi, saya datang ke hadapan Anda dengan penuh penyesalan. Saya mengaku bersalah atas kesombongan dan ketidakpercayaan saya. Saya telah melanggar aturan dan tidak menghormati tempat ini. Saya mohon ampun atas semua kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan ini lagi, kata Kinanti dengan tulus. Saat Kinanti mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Kabut semakin menebal dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Kinanti merasa seperti ada kekuatan gaib yang sedang mengelilinginya. Tiba-tiba Kinanti merasa sensasi aneh di dalam tubuhnya. Ia merasa seperti sedang ditarik ke dalam dunia lain. Ia melihat kilasan-kilasan gambar yang tidak jelas. Ia mendengar suara-suara yang tidak bisa diartikan. Kinanti, hati-hati, seru Raga meraih lengan Kinanti. Di hadapan mereka kabut menebal dan perlahan-lahan membentuk sosok wanita yang anggun, sekaligus menakutkan. Matanya menyala dengan amarah dan auranya memancarkan kekuatan yang tidak tertandingi. Nyi Linggi telah hadir. Manusia, kau berani mengotori tempat suciku dengan kesombonganmu. Suara Nyi Linggi menggema, memekakan telinga dan membuat bulu kuduk meremang. Kinanti memberanikan diri menatap Nyi Linggi. Hamba tahu, hamba bersalah Nyi Linggi. Hamba siap menerima hukuman asal teman-teman hamba selamat, jawab Kinanti, berusaha setenang mungkin. Nyi Linggi tersenyum sinis, seringnya yang lebih menakutkan daripada amarahnya. Hukuman? Kau pikir semudah itu menebus kesalahanmu? Kesombonganmu telah memakan korban. Sekarang tebuslah dengan sesuatu yang setimpal. Apa yang harus hamba lakukan Nyi Linggi? Sebutkan saja, hamba akan melakukannya, jawab Kinanti, matanya memancarkan kesungguhan. Nyi Linggi mendekat menatap Kinanti dengan intens. Aku akan memberikanmu pilihan. Pilihan yang akan menguji seberapa besar rasa tanggung jawabmu. Pilihlah nyawa orang yang paling kau cintai atau nyawamu sendiri. Salah satu harus menjadi tumbal atas kesombonganmu. Kinanti terkejut. Pilihan yang diberikan Nyi Linggi sangat berat, bahkan lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia harus memilih antara mengorbankan orang yang paling ia sayangi atau mengorbankan dirinya sendiri. Matanya mencari Raga, sahabatnya sejak kecil, orang yang selalu ada untuknya. Ia tahu Raga adalah orang yang paling ia cintai di dunia ini, tapi bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan Raga? Tidak mungkin ada pilihan seperti ini, bisik Kinanti. Air matanya mulai mengalir. Raga menggenggam tangan Kinanti erat. Kinanti, jangan dengarkan dia. Jangan korbankan siapapun. Pasti ada cara lain, ucap Raga, suaranya penuh kekhawatiran. Nyi Linggi tertawa, tawa yang dingin dan menusuk. Tidak ada cara lain manusia. Hukum alam harus ditegakkan. Pilihlah
atau kutukan ini akan menimpa kalian semua." Kinanti terisak. Air matanya semakin deras mengalir. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terpojok dan tidak berdaya. "Kinanti, dengarkan aku," bisik Raga menatap Kinanti dengan mata yang penuh kasih. "Aku tahu betapa beratnya pilihan ini, tapi aku juga tahu kamu adalah orang yang kuat dan berani. Pilihlah apa yang menurutmu benar. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi." Kinanti menatap Raga, mencoba mencari kekuatan dalam tatapannya. Ia melihat cinta, kepercayaan, dan pengorbanan. Ia tahu Raga akan merelakan dirinya jika itu bisa menyelamatkan teman-teman mereka. Akan tetapi Kinanti tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia tidak bisa membiarkan Raga menjadi tumbal atas kesombongannya. Ia harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Dengan air mata yang terus mengalir, Kinanti berbalik menghadap Nyilinggi. Hamba memilih," ucap Kinanti. Suaranya tercekat. Hamba memilih." Kinanti menggantung kalimatnya. Air mata semakin deras membasahi pipinya. Lidahnya keluh, hatinya hancur berkeping-keping. Pilihan ini terlalu berat, terlalu tidak adil. Nyilinggi menatapnya dengan dingin, menunggu jawaban yang akan menentukan nasib mereka semua. Raga menggenggam erat tangan Kinanti, seolah menyalurkan kekuatan. Namun Kinanti bisa merasakan tangan Raga pun bergetar, menandakan ketakutan yang sama. "Tidak ada pilihan yang benar di sini, Kinanti. Apapun yang kau pilih, akan ada yang terluka," bisik Raga, suaranya lirih namun tulus. Kinanti menggelengkan kepala, tidak sanggup membalas tatapan Raga. Ia tidak bisa memilih antara mengorbankan Raga, orang yang selalu ada untuknya, atau mengorbankan dirinya sendiri, meninggalkan teman-temannya dalam bahaya. Aku tidak bisa memilih," isah Kinanti. Air matanya jatuh membasahi tangan Raga. Nyilinggi mendengus, menunjukkan ketidaksabaran. "Cukup dengan drama ini. Waktumu habis. Jika kau tidak memilih, aku akan mengambil keduanya," ancam Nyilinggi, suaranya menggelegar. Mendengar ancaman itu, Raga tiba-tiba menarik tangannya dari genggaman Kinanti. Ia melangkah maju menghadap Nyilinggi dengan tatapan berani. "Kalau begitu, biarkan aku yang menjadi tumbal. Aku rela mengorbankan nyawaku demi keselamatan Kinanti dan teman-teman kami," seru Raga, suaranya lantang dan penuh keyakinan. Kinanti tersentak dan menatap Raga dengan mata terbelalak. "Tidak Raga, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu," teriak Kinanti berusaha meraih Raga. Namun Raga menepis tangan Kinanti dengan lembut. Ia menatap Kinanti dengan senyuman yang tulus, senyuman yang akan selalu terukir dalam ingatan Kinanti. "Kinanti, jangan khawatirkan aku. Aku tahu kau akan melakukan hal yang sama jika berada di posisiku. Aku percaya padamu. Jaga dirimu baik-baik dan jagalah teman-teman kita," ucap Raga, suaranya penuh kasih sayang. Air mata Kinanti semakin deras mengalir. Ia tidak bisa menerima pengorbanan Raga. Ia merasa bersalah, merasa tidak pantas menerima cinta dan pengorbanan sebesar itu. "Tidak Raga, aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri jika kau mati karena aku," teriak Kinanti. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun Raga tidak menghiraukan teriakan Kinanti. Ia terus melangkah maju, mendekat ke arah Nyilinggi. "Aku siap Nyilinggi. Ambil saja nyawaku, tapi tolong bebaskan teman-temanku dan biarkan mereka pergi dengan selamat," ucap Raga, suaranya lantang dan tanpa keraguan sedikit pun. Nyilinggi menatap Raga dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah ada sesuatu yang menarik dalam diri Raga, sesuatu yang membuatnya terdiam sejenak. "Kau benar-benar rela mengorbankan nyawamu demi orang lain, manusia?" tanya Nyilinggi, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Iya Nyilinggi, aku rela," jawab Raga tanpa ragu. Kinanti terus menangis, memohon kepada Raga untuk tidak melakukan hal bodoh. Raga maju, mendekat ke arah Nyilinggi dengan tatapan berani. "Aku siap, Nyilinggi. Ambil saja nyawaku, tapi tolong bebaskan teman-temanku dan biarkan mereka pergi dengan selamat," ucap Raga sekali lagi, suaranya lantang dan tanpa keraguan sedikit pun. Kinanti yang sejak tadi hanya bisa menangis dan memohon, tiba-tiba bangkit dengan kekuatan baru. Ia berlari ke arah Raga dan menarik tangannya dengan kuat. "Tidak Raga, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini."
Ia menyeka air matanya dengan kasar, lalu menatap Nyilinggi dengan tatapan penuh tekad. Aku yang bersalah Nyilinggi, aku yang harus bertanggung jawab. Ambil saja nyawaku sebagai ganti, tapi bebaskan teman-temanku. Nyilinggi menatap Kinanti dan Raga bergantian, seolah menimbang-nimbang pilihan yang ada di hadapannya. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang menggema di seluruh hutan dan membuat bulu kuduk meremang. Kalian manusia memang aneh. Kalian rela berkorban demi orang lain, bahkan nyawa sekalipun. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu Kinanti, ucap Nyilinggi, tawanya perlahan mereda. Karena kau telah berani mengambil tanggung jawab atas kesalahanmu, aku akan memberikanmu kesempatan untuk menebusnya. Saat Nyilinggi mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Kabut semakin menebal, menyelimuti seluruh area dengan kegelapan yang pekat. Raga berteriak memanggil nama Kinanti, namun suaranya tertelan oleh deru angin. Kinanti! Namun terlambat. Sebelum Raga sempat meraihnya, Kinanti sudah tertarik masuk ke dalam kabut tebal itu bersama dengan Nyilinggi. Raga, Arjuna, dan Ayu hanya bisa terpaku menyaksikan Kinanti menghilang di telan kabut. Kinanti! Teriak Raga sekali lagi. Suaranya penuh keputusasaan. Ia mencoba untuk masuk ke dalam kabut. Namun Arjuna menahannya. Jangan Raga, terlalu berbahaya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Sosok itu adalah Bayu, teman mereka yang hilang. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya terpejam. Bayu! Teriak Ayu, menghampiri Bayu dan membantunya berdiri. Bayu tidak sadarkan diri. Raga, Arjuna, Adi, dan Ayu membawa Bayu ke tempat yang lebih aman dan mencoba untuk menyadarkannya. Setelah beberapa saat, Bayu akhirnya membuka matanya. Ia terlihat bingung dan linglung. Di mana aku? Apa yang terjadi? Tanya Bayu dengan suara lemah. Kamu aman sekarang Bayu. Kami telah menemukanmu. Tapi Kinanti, dia... Raga tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia teringat akan Kinanti yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bayu. Arjuna menghela nafas. Kinanti telah pergi Raga. Dia telah menjadi tumbal untuk menembus kesalahan kita, ucap Arjuna, suaranya penuh kesedihan. Bayu terkejut mendengar perkataan Arjuna. Apa? Kinanti menjadi tumbal? Tidak mungkin, gumam Bayu. Air matanya mulai menetes. Raga memeluk Bayu mencoba untuk menenangkannya. Kita harus menerima kenyataan ini Bayu. Kinanti telah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita harus menghormati pengorbanannya. Setelah Bayu pulih sepenuhnya, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Mereka membawa duka yang mendalam atas kepergian Kinanti untuk selamanya. Sesampainya di desa, mereka melaporkan kejadian yang telah menimpa mereka kepada pihak berwajib. Mereka menceritakan tentang Kinanti yang hilang di gunung dan kemungkinan telah jatuh ke jurang. Tim STAR segera dikerahkan untuk mencari Kinanti. Mereka menyisir seluruh area mereka mencari Kinanti, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kinanti. Setelah 2 minggu pencarian tanpa hasil, tim STAR akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian. Mereka menyatakan bahwa Kinanti telah hilang dan kemungkinan meninggal dunia. Kasus Kinanti pun ditutup. Namun bagi Raga, Arjuna, Adi, Bayu, dan Ayu, kenangan tentang Kinanti akan selalu hidup dalam hati mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan pengorbanan Kinanti, keberaniannya, dan kebaikannya. Bertahun-tahun kemudian, Raga, Arjuna, Adi, Bayu, dan Ayu kembali mendaki Gunung Ciremai. Mereka ingin mengenang Kinanti dan menaburkan bunga di tempat terakhir mereka melihatnya. Sesampainya di tempat itu, mereka terdiam sejenak, mengenang Kinanti dalam hati mereka. Kemudian mereka menaburkan bunga di sekitar tempat itu sebagai tanda penghormatan dan cinta mereka kepada Kinanti. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Ciremai. Mereka ingin mencari tahu apakah ada petunjuk lain yang bisa mengungkap keberadaan Kinanti. Sesampainya di puncak, mereka terdiam sejenak, menikmati pemandangan yang indah dari atas gunung. Mereka merasa seperti Kinanti ada di sana bersama mereka, ikut menikmati keindahan alam. Tiba-tiba Raga melihat sesuatu yang berkilau di dekat sebuah batu besar. Ia mendekati batu itu dan melihat sebuah kalung yang sangat dikenalnya. Ini kalung Kinanti, teriak Raga mengenali kalung itu. Kalung itu adalah kalung yang selalu dipakai oleh Kinanti. Raga yakin kalung ini adalah milik Kinanti. Kinanti pasti masih hidup, teriak Raga meluapkan kegembiraannya. Arjuna, Adi, Bayu, dan Ayu ikut merasa senang mendengar perkataan Raga.
Mereka semua berharap bahwa Kinanti masih hidup dan akan kembali kepada mereka. Raga memegang kalung itu erat-erat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.